Tenaga kesehatan adalah orang-orang yang harusnya berbudi luhur, berperi kemanusiaan. Itu wajib diterima, ya, diambil tindakan medis, baru berikutnya dirujuk kemana. Jangan pas baru datang baru lihat begini nggak ada pertolongan, udah bawa ke rumah sakit lain, itu nggak manusiawi. Tentunya ada sanksi hukumnya. Bahkan sanksi hukumnya seperti tadi dikatakan oleh anggota DPR, itu ada, tetapi nyatanya tidak bisa dilaksanakan oleh aparat penegak hukum kita. Nah, ada apa dengan aparat penegak hukum sehingga tidak segera bertindak? Yang tidak kalah pentingnya, ditutup rumah sakit tadi, dipidana para pelakunya, masukin penjara itu direktur utamanya. Jangan juga nanti ini kapitalisme dalam kedok rumah sakit. Nah, ini juga akan bahaya sekali. Nah, negara harus hadir di sini dan tidak boleh terulang kejadian-kejadian seperti itu. Kepada seluruh lapisan masyarakat yang pernah atau mengalami ditolak oleh rumah sakit, beranilah bertindak. Ada payung hukum untuk bertindak dan dilindungi oleh undang-undang. Gugat perdata, laporkan ke polisi, viralkan, jangan ragu itu. Ini negara Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Ayu Lesari dalam program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas tentang permasalahan keadilan yang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Program official Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas pasien ditolak, hukum bertindak. Sebelum acara kita mulai, mari kita simak tayangan berikut. Ini ada sebuah video dari warganet tentang seorang dokter yang menolak pasien gawat darurat menjadi viral dan juga memicu kemarahan warganet di Yogyakarta. Seorang pasien wanita meninggal setelah ditolak sebuah rumah sakit di Denpasar, Bali. Meninggalnya korban tanpa sempat mendapat perawatan medis itu viral di media sosial. Kebahagiaan dicurahkan nenek Mak Endung karena cucunya Rizky Ramdan yang berusia 2 tahun bisa dirawat di rumah sakit swasta. Sebelumnya ia dan cucunya berasal dari desa Margasari, Karawang Timur, sempat ditolak pengobatannya oleh pihak Rumah Sakit Umum Kabupaten Karawang. Pencopotan Kepala Puskesmas Beringin Raya Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dilakukan oleh Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan. Buntut dari penolakan petugas puskesmas ketika seorang warga bernama Farida hendak berobat menggunakan BPJS. Yang diusir gara-gara pakai BPJS. Pakai itu kita. Orang ini keluar, ada bidan nolak, alasannya di luar jam dinasnya. Dia dinas cuma sampai jam 2 siang, jam 5 sore. Padahal ini UGD, tugas mereka hanya sampai jam 5 siang. Kasus penolakan pasien oleh RSUD Subang hingga meninggal dunia masih menjadi perbincangan masyarakat Kabupaten Subang, Jawa Barat. Direktur RSUD Subang, Dr. Ahmad Nazwi, ketika dimintai keterangan oleh sejumlah wartawan, enggan mengomentari kejadian tersebut. Ia hanya mengatakan akan menjelaskan kejadian tersebut setelah berkoordinasi dengan Bupati Subang. Padahal sudah kita cantumkan di Undang-Undang Kesehatan, rumah sakit menolak pasien, sanksi. Undang-Undang Kesehatan juga mengatakan di situ, tapi mana rakyat ada yang terbela? Nggak ada. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Baik, sahabat Serambi Adi Warman di rumah, kali ini kita sudah bersama Bapak Adi Warman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Mbak Ayu gimana kabarnya? Sehat juga Bapak. Alhamdulillah. Oh ya Mbak Ayu, ngomong-ngomong nih, suasana studio kita ada berbeda tadi nih. Saya datang kaget, ternyata Mbak Ayu hari ini ulang tahun ya? Siap Bapak. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, murah rezeki, sukses dalam cita dan cinta. Amin, terima kasih Bapak atas doanya. Amin. Baik Pak, lanjut kita ke topik pembahasan. Bagaimana tanggapan Bapak nih Pak, melihat tayangan yang baru saja kita saksikan?
kalau betul tayangan video itu merupakan kenyataan, maka itu membuktikan bahwa kita, negara, gagal dalam membumi nilai-nilai luhur Pancasila dalam tubuh warga negaranya. Eka Prastia Pancakasa itu tidak berhasil, tidak ada di sanubari anak bangsa. Sehingga dengan sangat gampang, dengan sangat bahasa saya mungkin agak ekstrim, tidak berperi kemanusiaan, menolak pasien. Ini jelas dalam sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Di situ ada 10 butir nilai-nilai Pancasila. Ya, antara lain itu melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan dalam melakukan tindakan juga tidak boleh memandang status sosial. Dan juga di situ harus menghargai harkat dan manusia. Harkat manusia itu sendiri. Jadi ini sangat luar biasa, dan tentunya saya marah, saya geram, dan menyadari bahwa negara gagal dalam menerapkan atau mendidik rakyatnya, menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila di sanubari anak bangsa. Ini harus segera dihentikan perbuatan sedemikian rupa, dan harus juga yang tidak kalah pentingnya ditutup rumah sakit tadi, dipidana para pelakunya, masukin penjara itu direktur utamanya. Jangan juga nanti ini kapitalisme dalam kedok rumah sakit. Nah ini juga akan bahaya sekali. Korban rakyat. Nah negara harus hadir di sini dan tidak boleh terulang kejadian-kejadian seperti itu. Tadi kita lihat Om Bayu, ada direktur rumah sakit di Subang mau memberikan keterangan pers dari sebuah peristiwa, harus koordinasi dulu dengan wali kota atau bupati itu, dengan kepala daerah. Ini gimana ceritanya? Atau di setting dulu pemberitaannya, ya, akan diklarifikasi dan lain sebagainya. Ya nggak begitu dong. Ya cobalah kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, ya kita harus ada peri kemanusiaan di situ. Ini jujur aja, saya sedih Mbak Ayu ya, bukan hanya penolakan rumah sakit, yang kemarin juga anak oknum pejabat pajak itu hidup mewah dan lain sebagainya, pamer harta, itu juga melanggar nilai-nilai luhur Pancasila. Orang korupsi juga itu melanggar. Seharusnya kita udah mulai mawas diri bahwa ada yang salah di kita. Ya, saya setuju dulu ada program penataran P4, ya. Ada BP7. Nah itu harus dihidupkan kembali. Kasus ini sangat membuat saya prihatin juga Pak Adi tentunya. Melihat penolakan terhadap pasien umum ditolak di rumah sakit sampai merenggut nyawa seseorang. Dan masih banyak lagi pasien-pasien di luar sana yang bahkan ya anggota dari BPJS Pak. Pertanyaannya Pak Adi, apakah ada sanksi hukum terhadap rumah sakit yang melakukan penolakan ini Pak Adi? Tentunya ada sanksi hukumnya. Bahkan sanksi hukumnya seperti tadi dikatakan oleh anggota DPR, itu ada, tetapi nyatanya tidak bisa dilaksanakan oleh aparat penegak hukum kita. Nah, ada apa dengan aparat penegak hukum sehingga tidak segera bertindak? Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, ya ada di situ di pasal 32. Itu dijelaskan sedemikian rupa, dikatakan di dalam keadaan darurat ya, itu tidak boleh apapun alasannya, tidak boleh rumah sakit menolak. Ya, itu haram hukumnya untuk menolak, ya, karena dalam keadaan darurat harus diutamakan pelayanan di situ untuk menyelamatkan nyawa pasien dan mencegah juga terjadinya kecacatan. Ini penting ya. Dalam keadaan darurat pelayanan kesehatan itu baik milik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien, ya, apalagi meminta uang. Nah ini udah jelas.
larangan ini ada sanksi hukumnya. Di dalam pasal 190-nya itu ada diatur. Ada ayat 1-nya diancam 2 tahun, ayat 2-nya itu apabila dia mengalami cacat atau kematian, itu ancaman itu 10 tahun. Dendanya 1 miliar. Nah ini bisa diterapkan. Pertanyaan tadi seperti anggota dewan kita, kok tidak ada ya tindakan dari aparat penegak hukum. Nah ini juga perlu mendapat perhatian kita semua agar hal seperti ini bisa diberikan sanksi yang tegas. Kita lihat juga dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, itu juga diatur. Di dalam pasal 32 juga itu ada, pasal 46 juga ada, rumah sakit bertanggung jawab secara hukum ya terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Jadi rumah sakitnya bertanggung jawab, bukan hanya dokternya atau tenaga kesehatannya. Nah rumah sakitnya juga bertanggung jawab. Bisa dipidana? Bisa, seperti tadi di dalam pasal 190. Dan masyarakat bisa melakukan tindakan, bisa menuntut secara perdata, bisa ke pengadilan, melaporkan ke penyidik Polri, bisa dipidana, dan juga bisa mengeluh ya di media, bisa curhat di media, dikasih tahu bahwa ini kejadian begini, boleh. Jangan ada seperti kasus Prita dulu, dia ngeluh malah dia jadi tersangka akhirnya, tapi kan bebas. Nah ini dilindungi oleh undang-undang. Jadi nggak usah khawatir. Jadi masyarakat kalau menemukan atau mengalami hal seperti tadi, gugat perdata, laporkan ke polisi, viralkan, jangan ragu itu. Ini negara Pancasila, viralkan. Udah nggak ada lagi, udah nggak zaman. Nah, saya bilang tuh udah nggak zaman rumah sakit tolak-tolak pasien. Terkecuali ada penolakan pasien, ada itu, bukan gawat darurat. Kalau gawat darurat itu wajib diterima, ya diambil tindakan medis, baru berikutnya dirujuk kemana. Tetapi dalam keadaan tidak gawat darurat, seperti dokter yang berkompeten di rumah sakit itu tidak ada, boleh ya ditolak. Alat-alat rumah sakitnya tidak punya, boleh ditolak. Ini kalimatnya bukan ditolak, tapi dirujuk ke rumah sakit yang lebih baik, yang memiliki tenaga kesehatan baik, yang memiliki peralatan baik, bukan ditolak. Di IGD dikerjain dulu, artinya diberikan pelayanan medis yang terbaik. Ya baru nanti dikasih rujukan, oh rumah sakit kita nggak ada alat-alatnya, baru beri rujukan. Tetap ada penolongan pertama dulu ya, Bu? Wajib itu ya. Jangan pas baru datang dilihat, baru lihat begini nggak ada pertolongan, udah bawa ke rumah sakit lain. Itu nggak manusiawi, nggak Pancasilais. Padahal itu tenaga kesehatan adalah orang-orang yang harusnya berbudi luhur, berperi kemanusiaan. Nah, Pak Adi, yang kita ketahui dalam rumah sakit tentunya tidak luput pentingnya peran dari para tenaga medis ya Pak ya. Terkhusus pada kasus ini ada bidan, kemudian juga ada para dokter di sana. Bagaimana sanksi hukum untuk para tenaga medis tersebut Pak dalam hal ini Pak? Sanksi hukum pastinya bukan hanya rumah sakit yang kena, tetapi pekerja kesehatan juga kena, baik pidana maupun perdata. Ada beberapa kasus yang kita lihat di pengadilan digugat perdata, tergugat satunya adalah rumah sakit, tergugat duanya adalah dokter, tergugat tiganya adalah para medis selain dokter. Itu bisa dilakukan, bahkan tenaga administrasinya. Ya, jadi bisa dilakukan sebagai pihak-pihak yang terkait. Karena kalau tidak dilibatkan, maka gugatan tadi kurang pihak. Ya, di pidana pun begitu. Nanti akan kena pasal 55. Penyertaan, atau 56 membantu. Dengan tadi pasal 190 ya, diuntukkan ke pasal 55. Itu sarana prasarana perangkat hukumnya sudah ada sedemikian rupa. Tetapi lagi-lagi aparat penegak hukum kita lalai untuk masuk ke sana karena mungkin tidak ada laporan dari masyarakat, dari orang yang mengalami. Atau orang yang mengalami takut melapor. Ya mulai hari ini saya berharap
kepada seluruh lapisan masyarakat yang pernah atau mengalami ditolak oleh rumah sakit, itu beranilah bertindak. Ada payung hukum untuk bertindak dan dilindungi oleh undang-undang. Harapan serta bagaimana ke depannya untuk Indonesia yang sudah 77 tahun merdeka, namun permasalahan ini masih saja terjadi, Pak Ade. Harapan saya yang pertama dan utama, mereka yang ada di tenaga kesehatan khususnya wajib ditatar P4 kembali. Wajib ya, agar benar-benar memahami pentingnya jiwa orang, pentingnya kesehatan orang, kemanusiaan orang. Jangan tendensiusnya uang, uang, dan uang. Kedua tadi, mungkin kegagalan kita dalam beragama. Sebagai negara yang beragama, tentunya ini juga harus dijadikan bahan introspeksi diri bagi para pemuka agama. Jangan pemuka agama ikut-ikut ribut-ribut tentang politik. Ya, hal yang ini tidak ikut. Harusnya yang ini yang harus diperhatikan. Berikutnya, sanksi hukum sudah bagus. Akan tetapi penegakan hukumnya yang kurang bagus. Kedepannya penegakan hukum seperti ini harus bisa lebih bagus. Yang berikutnya saya berharap kepada masyarakat untuk berani bersuara tentang perilaku yang seperti ini. Yang terakhir, negara harus hadir. Kementerian Kesehatan jangan menutup mata, pemerintah daerah juga jangan menutup mata atau melindungi. Dan jangan dijadikan kesehatan itu sebagai bisnis dengan rakyat. Ya, itu penting tuh. Jangan kesehatan dijadikan bisnis. Mudah-mudahan kita semua dapat memperbaiki pelayanan kesehatan demi bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali Mbak Ayu. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya, tetapi untuk masyarakat semua yang ada di rumah juga tentunya. Baik, sahabat Serambi Adi Warman di rumah, untuk mendukung program edukasi hukum ini agar tetap eksis, mohon dapat tekan tombol subscribe. Jangan lupa komen channel Serambi Adi Warman. Saya Ayu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adi Warman.